Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimade Duyarti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual adalah berbagai jenis infeksi yang dapat menularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Nah, adapun jenis-jenis dari IMS yaitu atau infeksi menular seksual, yaitu ada penyakit sifilis, ada gonore, ada HIV, kemudian trichomona, herpes genitaliae, kutil kelamin, dan infeksi jamur. Nah, bagaimana kita bisa mengenali tanda dan gejala dari penyakit menular seksual atau IMS? Nah, di sini saya akan membahas mengenai tanda dan gejala infeksi menular seksual secara umum. Jadi gejala dari IMS secara umum itu ada berbeda-beda ya, tergantung dari jenis penyakit atau infeksi yang tertular pada orang itu. Jadi gejala pada umumnya biasa terjadi seperti timbul benjolan, luka atau lepuhan di sekitar kelamin, kemudian rasa gatal, rasa terbakar atau rasa nyeri ketika kita buang air kecil atau saat kita berhubungan seksual. Kemudian biasanya seseorang yang terinfeksi penyakit menular seksual ini biasanya mereka mengalami demam seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasi apabila kita tertular IMS atau infeksi menular seksual ya, atau terinfeksi penyakit ini? Nah, adapun cara-cara untuk jika kita sudah terinfeksi, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus melakukan konsultasi kepada dokter untuk mendapatkan pengobatan atau terapi yang sesuai dengan keluhan atau infeksi yang sudah tertular atau terjangkit kepada diri kita. Jadi kita harus datang ke dokter, berkonsultasi agar kita mendapat pengobatan yang sesuai atau terapi sesuai dengan penyakit yang kita derita. Kemudian adapun tips dari saya untuk mencegah atau agar kita bisa terhindar dari IMS. Nah, bagaimana cara kita untuk terhindar dari IMS? Tentunya yang pertama itu yang paling penting, yang pertama adalah tidak berganti-ganti pasangan atau tidak melakukan hubungan seks bebas, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah seperti itu, atau tidak melakukan hubungan seks yang bukan pasangan suami istri, yang bukan pasangan kita. Intinya harus setia kepada pasangan atau tidak melakukan hubungan seks lebih dari satu pasangan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan alternatif dengan cara menggunakan kondom saat kita berhubungan. Kemudian ada juga mungkin yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah. Sekarang kan sudah banyak vaksin. Nah, kita bisa melakukan vaksin misalnya. Itu kan kalau ada beberapa penyakit tertentu yang dapat menular melalui hubungan seksual, namun bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi atau kita vaksin gitu. Kemudian hindari konsumsi alkohol dan narkoba. Jadi itu sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.